Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit hasil dari kerja saya. Yang pertama yaitu tentang pengertian pengawasan, syarat pengawasan, tujuan pengawasan, pentingnya pengawasan, dan tahap-tahap pengawasan. Baiklah, pada slide yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diinginkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat pengawasan. Terdapat beberapa syarat pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Dan yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir yaitu pengawasan harus luas atau fleksibel. Dan selanjutnya ada tujuan pengawasan. Ada 3 tujuan pengawasan. Yang pertama yaitu adaptasi lingkungan, bertujuan agar sebuah perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, meminimalkan kegagalan ketika perusahaan menjalankan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, meminimumkan biaya sebagaimana contoh di atas. Nah, jadi terdapat 3 hal yang sangat penting dalam pengawasan. Yang pertama, berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi semakin besar, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Dan yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan bila para bawahan tidak membuat kesalahan. Yang terakhir ada tahap pengawasan. Terdapat beberapa tahap pengawasan. Yang pertama yaitu tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran. Pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran. Pelaksanaan kegiatan beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu. Dan yang keempat ada tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. Baiklah teman-teman, jadi pada presentasi saya hari ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan, dan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.